Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Amjar Hafi dengan NIM 20106050002 dari program studi Teknik Informatika kelas A dengan mata kuliah basis data. Di sini saya akan meresum video pembelajaran pada mata kuliah basis data dengan tema yaitu database management system, yang di dalamnya ada beberapa materi yang akan saya jelaskan kali ini, yaitu tentang materi yang pertama adalah entity relationship diagram atau relasi objek diagram. Di sini langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu pengertiannya, entity relationship diagram merupakan salah satu teknik untuk merancang database. Dalam perancangan database ada dua pendekatan atau dua teknik. Yang pertama yaitu satu pendekatan secara objek, yang kedua adalah pendekatan record atau data. Namun dalam video pembelajaran yang sudah di-share oleh dosen, bahwasannya yang paling ditekankan atau yang dijelaskan itu adalah pendekatan secara objek. Kalau pendekatan secara record itu hanya bagian saja, jadi tidak terlalu terfokus pada pendekatan secara record atau data. Nah, di sini ada pengertiannya. Pendekatan perancangan database ada dua. Yang pertama perancangan objek. Perancangan objek yaitu sebuah teknik pendekatan dalam perancangan database dengan cara mencari objek-objek dalam sistem, kemudian meninjau hubungan antar objek tersebut, dan menerjemahkannya ke dalam tabel-tabel dan relasi. Yang kedua ada pengertian dari perancangan record data. Perancangan record data yaitu sebuah teknik pendekatan dalam perancangan database dengan cara mencari data yang terlibat. Nah, kalau data ini perancangan record atau data ini kebalikan dari objek. Kalau objek itu mencari objek, kalau data itu mencari data yang terlibat dengan sebuah aturan dan ketetapan yang nantinya juga akan diterjemahkan ke dalam tabel-tabel dan relasi. Selanjutnya ada 3 hal yang harus diketahui dan sangat diperhatikan dalam entity relationship diagram. Yang pertama itu yang paling utama adalah entity-nya atau thing atau objek, pemikiran fokus utama dari relationship diagram. Contoh objek di sini dicontohkan ada mahasiswa, dosen, mata kuliah. Entity terdiri dari satu objek dan objek-objek tersebut memiliki karakter yang sama. Kumpulan dari sebuah objek-objek disebut dengan entity set. Kalau hanya satu objek disebut entity, kalau himpunan atau kumpulan dari objek-objek disebut dengan entity set. Di sini mungkin agak kebesaran ini kameranya nanti. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua itu ada atribut atau properti. Properti ini sesuatu yang melekat pada sebuah objek, jadi yang mencirikan sebuah objek tersebut. Contohnya di sini contohnya kita ambil dari objek mahasiswa. Atributnya yaitu ada nama, NIM, alamat, seperti ya, jenis kelamin dan lain-lain dari sebuah objek mahasiswa. Propertinya itu seperti itu. Kemudian
Yang ketiga ada relasi atau relationship, yaitu hubungan antar satu objek. Hubungan antar banyak objek atau kumpulan objek disebut relasi set. Nah, sama dengan tadi ya, ada entity, kemudian kalau banyak itu entity set, kalau satu relasi disebut relasi, kalau satu objek disebut relasi, kalau banyak objek disebut relasi set. Ya, di sini ada pengaplikasian atau implementasinya. Contohnya dari entity relationship diagram. Nah, di sini ini mahasiswanya sebagai objek, kemudian ini sebagai relasi atau penghubung. Di sini jurusan juga objek sama. Kemudian di sini nim nama itu atribut dari mahasiswa, dari objek mahasiswa, kode nama dan jenjang ini atribut atau properti dari objek jurusan gitu. Kemudian ini ada dalam bentuk tabel, contohnya mahasiswa di sini ditambahkan alamat supaya ini NIM-nya 1 dengan nama Siti, alamat dari Jakarta. Yang kedua, NIM kedua ada Budi dari Klaten. Nah, di sini ditambahkan entity lain atau objek lainnya, yaitu KRS. Nah, di sini ke bawahnya supaya nanti agak bisa lebih jelas. Dalam perancangan entity relationship diagram atau ERD sangat diperlukan primary key atau kunci utama. Syarat-syaratnya dari primary key itu adalah unik, kemudian minimal, tidak bernilai nol atau kosong. Jadi yang paling bisa menghubungkan antara atribut satu dengan atribut lainnya. Jadi bisa menjadi garis besar begitu, menjadi pokok dari sebuah atribut, tetapi tidak boleh bernilai kosong atau nol. Nah, di sini primary key-nya itu adalah NIM. Primary key-nya adalah NIM karena nantinya itu ini bisa bersifat luas begitu. Jadi bisa mencakup nama kalau NIM itu. Kemudian di sini selain primary key ada elemen penting lainnya, yaitu foreign key atau kunci tamu. Maksud di sini kunci tamu itu adalah primary key di objek lain atau entity lain. Nah, kan di sini ini NIM dari objek mahasiswa. Nah, kemudian di sini ada NIM juga dari objek KRS. Nah, di sini ini sebagai foreign key atau kunci tamu. Primary key terdiri dari satu atribut saja, sedangkan kalau terdiri dari beberapa atribut disebut sebagai composite key. Nah, di sini itu kan di mahasiswa ini primary key-nya itu NIM ya. Sini nomor induk mahasiswa. Jadi bisa mencakup nama, juga bisa mencakup alamat nantinya. Kalau di sini di KRS ini primary key-nya itu ada semua gitu. Semua dari atribut di sini itu berpengaruh terhadap si objek KRS ini. Karena kalau nantinya ini bisa atribut nilai itu tidak ada, jadi bagaimana nanti objek KRS-nya itu? Kalau KRS kan harus ada nilai, harus ada ya, di sini atribut-atributnya itu termasuk primary key. Jadi semuanya ini termasuk primary key. Kalau di sini kan hanya satu primary key-nya. Nah, kalau terdiri dari banyak primary key-nya itu terdiri dari beberapa atribut, itu disebut composite key. Nah, begitu. Kemudian ke bawahnya lagi, nah ini juga materi yang penting yang harus dijelaskan,
itu ada derajat relasi. Kalau tuh kardinalitas terdiri dari di sini 1, 2, 3 ya, ada 3 derajat relasi seperti yang dijelaskan di video pembelajaran. Ada one to many atau satu untuk banyak. Nah di sini maksudnya ya, kita lihat contohnya itu ada objek jurusan dan mahasiswa atau entiti jurusan dan mahasiswa. Nah di sini jurusannya itu ada S2 TI, S1 TI, S1 SI dan D3 MI. Nah ini mahasiswa 1, mahasiswa 2, 3, 4, dan 5. Nah di sini satu untuk banyak itu maksudnya kalau yang A di sini ini simbolnya seperti ini, maksudnya jurusan satu jurusan itu hanya untuk satu mahasiswa begitu. Kalau di sini ya simbolnya seperti ini atau nantinya itu penjelasannya, nah bisa bersifat banyak begitu, bisa untuk banyak. Jadi satu mahasiswa itu bisa di satu jurusan yang sama begitu. Kalau jurusan kan hanya satu mahasiswa saja, tertuju pada satu mahasiswa saja. Kalau mahasiswa itu bisa tertuju pada satu jurusan yang sama begitu. Jadi yang B ini bisa bersifat banyak, kalau yang ini cuma satu, hanya satu arah gitu, satu jurusan. Kemudian ada yang kedua, ada many to many atau banyak untuk banyak. Nah di sini simbolnya seperti ini. Ada mata kuliah dan juga mahasiswa. Kalau mata kuliah kan itu bisa juga diambil, mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Begitupun sebaliknya. Kalau yang ini kan jurusan hanya satu mahasiswa. Gak mungkin kan kalau satu mahasiswa bisa ngambil jurusan misal teknik informatika, teknik industri, dan lain-lain, itu kan gak mungkin gitu. Memungkinkan sih, tapi kan itu apa ya, tidak lazim gitu ya, tidak lumrah. Kemudian ini yang many to many. Jadi satu mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah, kemudian ini mata kuliah pun bisa diambil oleh beberapa mahasiswa begitu relasinya. Ya, yang ketiga ini ada one to one atau satu untuk satu. Nah kalau satu untuk satu, yang A ke B itu satu, yang dari B ke A satu. Di sini contohnya NIM dan mahasiswa. NIM hanya berlaku untuk satu mahasiswa, begitupun satu mahasiswa hanya bisa menggunakan NIM, jadi hanya bisa mempunyai NIM satu begitu, satu NIM, tidak mungkin bisa ganda begitu ya. Nah contohnya seperti itu dari derajat relasi. Nah di sini ada gambaran dari simbol-simbol yang nantinya akan digunakan. Di sini ini maksudnya 1,1 itu jadi minimal 1 juga maksimal 1. Nah contohnya itu tadi yang ini jurusan hanya bisa diambil oleh satu mahasiswa, minimal 1 maksimal 1. Jadi kan masa ya seorang mahasiswa tidak mengambil jurusan gitu, hanya jadi mahasiswa saja begitu kan, harus mengambil suatu jurusan gitu. Maksimalnya juga satu mahasiswa itu hanya satu jurusan gitu maksudnya. Ini simbolnya seperti ini. Kemudian nanti ini 0,1 itu misalnya di luar dari contoh tadi itu, misalnya wanita yang menikah begitu.
minimalnya itu 0, kemudian maksimalnya itu 1. Kalau 0 itu kan ya belum menikah begitu. Kalau 1 maksimalnya, kalau wanita kan hanya 1 begitu ya. Hanya boleh menikahi satu laki-laki. Kalau laki-laki kan di dalam Islam itu boleh menikahi 4 wanita gitu gambarannya. Kemudian ini yang 1,N ini maksudnya misal dosen ya, dosen itu minimalnya bisa mengajar satu mata kuliah atau mempunyai keahlian dalam satu bidang mata kuliah begitu. Kemudian maksimalnya itu dosen bisa multi talent ya, multi talenta, jadi bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah atau mempunyai keahlian dalam bidang berbagai macam mata kuliah. Kemudian ini yang 0,N itu contohnya mahasiswa yang mengambil apa ya, mungkin SKS atau mata kuliah begitu, bisa mengambil maksimalnya bisa 2 sampai 3 mata kuliah dalam satu semester itu, atau beberapa SKS begitu. Minimalnya itu 0. Misalnya contohnya itu kalau mahasiswanya cuti begitu, cuti atau sakit, jadi ini minimalnya 0, tidak mengambil mata kuliah. Penjelasannya seperti itu dari derajat relasi atau kardinalitas. Nah, di sini hasil akhir atau contoh implementasi RD. Nah, di sini ini gabungan mungkin dari contoh yang tadi ini pertama direlasikan agar bisa lebih kompleks ininya. Contohnya di sini tadi mahasiswa dengan jurusan itu mahasiswa ini simbol seperti ini tadi. Diimplementasikan seperti ini. Ada tambahan objek di sini, ada dosen, kemudian ada mata kuliah gitu. Nah, contohnya kemudian untuk materi yang kedua tadi, yang materi yang pertama itu ada entity relationship diagram, kemudian ini optimasi atau pengoptimalan dari ERD atau entity relationship diagram agar ERD ini bisa optimal. Optimasi adalah mengupayakan apa yang sudah dirancang agar menjadi lebih baik. Tujuan dari optimasi ERD itu ada 2, yaitu yang pertama supaya efisien, yang kedua supaya fleksibel. Agar bisa efisien dilakukan 2 hal, yaitu entity lemah dan kunci alternatif. Maksudnya entity lemah itu kalau di sini kan objeknya itu asli begitu ya. Kalau entity lemah itu turunan dari objek lain begitu, secara garis besarnya, dan kunci alternatif. Kemudian fleksibel di sini, agar bisa fleksibel maka yang harus dilakukan adalah yang pertama penambahan atribut, kemudian pemilihan domain, ketiga ada atribut itu harus lebih luas, kemudian generalisasi, kemudian merubah struktur kolom menjadi baris. Nah, di sini ini saya mencatat atau merangkum dari videonya itu seperti ini. Mungkin kalau ada kesalahan mohon maaf. Nah, ini contoh optimasi ERD-nya. Ini mahasiswa
Gambaran yang pertama itu mahasiswa mempunyai entiti mahasiswa mempunyai atribut atau properti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini bisa dioptimasi agar bisa lebih efisien gitu. Atributnya ada NIM, nama, alamat, asal sekolah, jenis kelamin, agama, pekerjaan orang tua. Nah, di sini dioptimasi itu seperti ini. Jadi di sini sekolah. Nah, di sini atribut sekolah itu bisa asal sekolah dan alamat sekolah itu bisa dioptimasi begitu ya. Kan kalau mahasiswa itu bisa asal sekolahnya itu bisa dari asal sekolah yang sama. Jadi nanti daripada terjadi redundansi atau pengulangan, jadi akan menumpuk nanti datanya, itu kan akan boros ya, akan tidak efisien dalam sebuah sistem. Maka dilakukan optimasi seperti ini. Misal mahasiswanya itu banyak dari asal sekolah yang sama, nah ini dipisah seperti ini, dibuat entity baru sekolah atau objek baru. Nah di sini nama sekolahnya apa, kode sekolahnya apa, alamat sekolahnya di mana begitu. Jadi nanti bisa lebih efisien. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang resume video pembelajaran. Ada 2 materi, yang pertama tadi entity relationship diagram, terus optimasi entity relationship diagram. Kalau banyak salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.